bisa bertahan, untuk kami bisa menghadapi setiap musim-musim itu di hidup kami. Kami minta kemampuan dan kekuatan yang dari ketika kami masuk dalam musim yang baru, maka setiap kami dibuat tahan uji, dibuat terus bertekun, dibuat terus untuk sehati sepikir dengan saudara seiman kami. Karena sungguh-sungguh kami diciptakan untuk jadi satu tubuh di dalam Kristus yang Kau sendiri jadi kepala buat hidup kami. Hari ini Tuhan, marilah beracara dalam kehidupan kami. Berkaryalah Roh Kudus lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan setiap kami menumbuhkan iman kami, setiap kami terus naik dan terus bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami mohon
saatnya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan marifat yang dari surga Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan-Mu yang disampaikannya Tuhan, itu memberkati setiap kami Tuhan, menjadikan kekuatan buat setiap kami Tuhan, menjadi pelita dalam setiap jalan kami Tuhan. Buat kami seperti anak-anak yang dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh firman-Mu dapat memakai dalam hati kami dan kami mau melakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Amin. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari itu terangkat sebelum
itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka itu menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika itu makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar padaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, boleh lanjutkan yang lain? Mas Bidi, tolong. Ampun. Tuhan, Yesus berangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Tetapi mereka sedang menatap ke langit waktu yang naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini, dia terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dan bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andrea, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon yang orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua berkumpul dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, yang pertama dikatakan di tulisan Lukas, yang kedua kepada Theophilus yang agung, dia berkata bahwa aku menuliskan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas tentang amanat agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, baptis, dan ajarlah melakukan segala sesuatu. Jadi Lukas ulang lagi bahwa namanya amanat agung bukan hanya penginjilan baptis selesai, tidak, tapi mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Nah, Lukas tulis lagi di buku yang kedua, dia berkata, aku menuliskan apa yang dikerjakan segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti semua yang dikerjakan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan oleh Lukas. Sampai di ayat yang kedua, sampai pada hari dia terangkat dan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid yang dipilih. Yang menarik di ayat yang ketiga, setelah Yesus bangkit, Yesus 40 hari menampakkan diri dan mengajar tentang kerajaan
kerajaan Allah. Dia bilang kita sedang menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa, maka jangan pergi dari Yerusalem. Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus. Karena pernah disebutkan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tapi yang kasutnya pun aku tidak layak untuk membukanya akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan air. Ya. Nah, yang jadi sebuah permasalahan sebenarnya adalah di ayat 6. Kalau boleh diperhatikan, maka pertanyaan mereka yang berkumpul di situ, mereka namanya sudah sampingannya sekitar 500 orang, kurang lebih. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan bayangkan selama 40 hari Tuhan Yesus mengajarkan kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Hari itu salah satu muridnya, Tuhan, engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel itu kapan? Kerajaan bagi Israel pada saat itu adalah di bawah pemerintahan Romawi. Ingat waktu Yesus disalibkan, dikatakan jamnya mereka karena hukum yang paling hina, paling berat adalah disalib. Nah, ini lucu, 40 hari doktrin diajari tentang kerajaan Allah, kurang sedikit waktu nih, tanya kapan Israel mau pulih Tuhan? Itu nggak beda dengan kita. Tiap hari diajari surga, tanya Tuhan kapan aku surga? Itu miris saudara. Kita diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, kita diajari bagaimana baca Alkitab, bagaimana meneliti Alkitab, memahami Alkitab dan mengenal firman Tuhan. Kapan aku repena Tuhan? Dan ini terjadi sama murid-murid Yesus. Waktu dibalikan ke dalam hidup kita itu iya ya. Daging kita suka berontak sama Tuhan. Kapan ya Tuhan aku di rumah, di mobil, duwe anak-anakku jadi dokter, jadi tentara, sukses. Padahal tiap hari belajar tentang firman Tuhan. Kontras. Tapi itu yang terjadi. Itulah manusia. Makanya kenapa dijanjikan Roh Kudus? Supaya apa? Ketika diajar, ketika mulai mau memikirkan dunia, Roh Kudus bisa tarik untuk kembali. Masalahnya adalah kehendak bebas kita, keinginan daging kita yang selalu dikasih makan, membuat Roh Kudus yang tinggal di hidup kita akhirnya nggak bisa mengontrol kita. Kita nggak bisa dikendalikan dan mikirin namanya kedagingan kita. Kasih makan terus. Ingat ayatnya bahwa roh penurut tapi daging lemah. Rohnya nurut sama Tuhan. Tuh, mulai lenten, ditarik lagi. Tapi dagingnya lebih kuat, dikasih makan terus. Setiap hari lihat saudara seimannya lebih sukses. Saudara seimannya mau punya mobil, punya rumah, aku ya pengen. Lalu terus nek mesti mau firman ngene iki. Ini bertentangan. Itu yang terjadi waktu Yesus mau naik ke surga. Mau naik ke? Sudah mau naik, sudah 40 hari diajar. 1 bulan lebih, 10 hari. Tapi itu yang terjadi. Kapan Tuhan engkau mau memulihkan kerajaan Israel? Loh, Tuhan itu mengajar itu hal kerajaan surga ialah seumpama 40 hari. Tekanin Tuhan harus budal. Tuhan, Israel kapan boleh? Yang tahu marah, yang nggak tahu iya aku. Itu saya yang tiap hari belajar firman. Aku kapan yo di rumah dewi? Kapan yo di mobil? Kapan yo Tuhan? Jadi yang sini bicara tentang hidup kekal, surga. Yang sini yang dilihat adalah yang di dunia aja. Sia-sia nggak
yang dipelajari. Tapi puji Tuhannya, murid-murid Yesus sudah akhirnya sia-sia. Akhirnya mereka mengerti lewat Roh Kudus itu. Makanya waktu Yesus bilang, jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Artinya mereka disuruh bertekun, suruh dengarkan firman, suruh merenungkan firman betul-betul supaya berkonsentrasi. Coba mereka keluar, mungkin dia orang jadi juga. Nah kita, bagaimana kita? Yaitu kita berulang kali bilang, Tuhan, Roh Kudus curahkan di hidupku, curahkan, dan sudah dicurahkan. Masalahnya sekarang adalah satu, Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita ini benar-benar mengendalikan hidup kita atau enggak? Yo, dongeng kan? Nek pas pelayanan, yo tak nggo Roh Kudus sih. Nek dong aku diutang, diuber-uber kolektor yo menang sih Roh Kudus sih. Boleh solusi. Mencari masalah tanpa masalah. Gantian. Ya, yuk lanjut. Padahal sudah 40 hari tadi. Yesus jawab apa? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu urusan Tuhan. Mau dipulihkan kapan atau mau dihabiskan kayak bait Allah, diruntuhkan selesai, itu urusan Tuhan. Bukan urusan Yesus dan bukan urusan kita. Sama, kita mau dibikin sugih, mau dibikin larat, mau dibikin jangan ya larat, mau dibikin seperti apa yang Tuhan mau, Bapak mau, itu waktunya Tuhan. Tapi yang terpenting bagian kita adalah ayat 8. Tetapi kamu akan terima kuasa, kesanggupan, kemampuan, kekuatan untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Di buku Injilan ada saksi, tidak harus bawa kita kemana-mana. Saya sudah ngomong berulang kali. Ada salah satu yang murid yang sudah berhasil, walaupun orangnya belum dibawa ke gereja. Orangnya baca Alkitab tadi, tapi di depan suaminya dia baca Quran. Itu sudah terjadi. Proses nggak proses, karena menjadi suratan yang terbuka, menjadi saksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan, nggak mudah. Tapi itu mandat dan tidak bisa ditawar-menawar. Ya wes, dan yang menjadi saksi Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarga-keluarganya. Aku tak bagianku menerima kuasa. Nah terus kuasanya dioper. Ingat kuasanya dipakai dua hal. Yang satu untuk bersaksi, yang satu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Apa firman Tuhan? Kenapa harus melakukan segala sesuatu itu? Supaya mau bertumbuh dan berbuah. Ingat, ketika ranting tidak berbuah, apa yang dikerjakan? Potong, buang campakan di api. Maka kau mesti berbuah. Soro ya melu Yesus iyo soro. Ngomong enak di bayi. Waktu bayi mau minta apa? Waktu sudah tumbuh dewasa, sudah dipaksa nempel dengan pokok anggur, harus tumbuh, membuat daun, kemudian menghasilkan buah, tidak berbuah, potong. Itu sebuah pilihan. Itu sebuah hal yang harus dikerjakan. Nah, menjadi saksi itu sudah bagian dari amanat agung. Kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Saya nggak perlu ulang lagi ya. Ayat yang 9 berkata, sudah ia mengatakan demikian teramat lagi yang disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, 11 berkata, malaikatnya berkata, nanti Yesus yang melihat naik ke surga, turunnya juga sama seperti itu dengan cara dia naik ke surga. Nah, menarik kan? Ini sudah satu peringatan tadi. Yang ke ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari Bukit Zaitun, bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka balik lagi ke Yerusalem. Dari Yerusalem kumpul, diajar 40 hari ke Bukit Zaitun, lihat Yesus naik perakat. Terus dia pulang lagi ke Yerusalem. Ngapain?
itu mulai menerima curahan Roh Kudus, mulai mengerjakan mandatnya tadi. Jadi mandatnya tidak dilakukan di depan Yesus supaya tampil wow keren ya si Petrus bisa mengerjakan ini enggak. Setelah Yesus ada baru dia mengerjakan sampai akhir hidupnya. Nah, di ayat 13 dikatakan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ini adalah tinggal 11 orang. Nanti ada lagi yang dipilih menggantikan Yudas Iskariot. Ya, nah yang menarik ini yang kedua yang akan kita pelajari. Bersama-sama baca di ayat 14. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ada 3 kata. Yang pertama bertekun, yang kedua sehati, yang ketiga berdoa bersama. Kata bertekun artinya adalah berkeras hati, bukan artinya di atosnya dari waktu, bukan. Berkeras hati artinya sungguh-sungguh dalam merenungkan firman Tuhan dan berdoa sampai timbul kesetiaan, sampai menjadikan sebuah habit, sebuah kehidupan, sebuah kebiasaan yang baru. Saya sampaikan ya berapa minggu yang lalu. Kita akan masuk sebuah kebiasaan yang baru yang tidak pernah kita lakukan atau yang sudah beberapa orang sudah lakukan, tapi kita belum. Apa itu? Bukan new normal, tetapi hidup waktu di rumah, engkau baca firman, engkau renungkan firman, engkau nyembah bersama keluargamu, membangun sebuah mesbah keluarga. Oh sudah puluhan tahun. Ada yang belum. Saya kan bilang ada yang sudah dan ada yang sama sekali tidak pernah. Saya senang statementnya Pak Gilbert bilang, sebenarnya waktu terjadi pandemi ini ada sebuah keuntungan yang harusnya kita lihat. Keluarga kumpul satu rumah, bisa doa pagi, bisa doa malam, bisa nyembah bareng, bisa baca firman bareng. Berapa banyak yang lakukan itu? Nah kalau sibuk dengan share, kasih tahu orang pakai masker, jual hand sanitizer, jual masker, jual apa lagi yang lagi punya. Ya nggak ada waktu, nggak pernah bisa ada waktu. Masa stay at home percuma, tinggal di rumah jadi percuma. Akhirnya bilang bagus. Harusnya kita lihat sisi positifnya. Ketika ada pandemi memang Bapak Ibu nggak bisa lebaran, tapi untungnya adalah yang tua-tua tidak perlu mengeluarkan cuan untuk dibagi-bagikan, ya kan? Nggak perlu masak banyak, percayalah. Kayak Bu Endro aja masaknya segitu banyak, apalagi kalau bodoh, wongnya akeh sing teko masak pirang kilo ayam, ya kemarin masak cuma beberapa. Mirip sebenarnya. Itu sisi positifnya. Negatifnya ya kita tidak pernah tahu siapa yang terinfeksi, siapa yang marian, siapa yang bakalan bertahan atau tidak, kita nggak pernah tahu karena nggak kelihatan virusnya. Tapi positifnya adalah itu. Saya bilang iya juga ya. Maka waktu saya tahu seperti itu, ya udah kita bikin mesbah keluarga. Setengah jam aja, nggak lama. Sama firman 5 menit sampai 10 menit enggak maksimal. Nah ibu yang pelayanan juga tetap ambil bagian minggu kemarin enggak ya, minggu yang lalu mulai pada rekaman. Akhirnya yang pelayan firman
tidak bisa terkirim. Anda terlalu besar kan gitu ya. Nah, itu sensasinya, saudara. Itu positifnya. Waktu kita ada pandemi ini. Nah, masa berapa banyak yang memanfaatkan pandemi ini dengan hal positif? Nah, kita bangunkan keluarga dan keluarga kita. Yosef Wes apa ya? Selesai. Gitu ya. Jadi yang satu bertekun untuk sungguh-sungguh berdoa. Yang pertama. Yang kedua, sehati, sama-sama nanggung beban, saling doakan. Hari Jumat ya kalau nggak salah, saya bilang, coba Bapak Ibu renungkan di Mazmur 103 ayat 1 sampai 3. Kita suka baca ayat 2 dan 3, tapi ayat 1 kita nggak pernah mau baca. Coba lihat. Mazmur 133 ayat 1, 2, 3. Yang 1, 2 dan 3 kita suka nyanyikan. Akulah panggil kepala harum yang kencang dan jubahnya turun seperti anggur yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion, gitu kan? Itu yang diingat apa? Berkat. Padahal ayat pertama bukan bicara berkat. Ayat yang pertama bicara apa? Ayat pertama bicara apa? Kita lihat ayat 23 itu mengumpulkan sangat dan diberitakan Tuhan agar berkatan ini berkatan turun ke saya seperti minyak urapannya Harun turun dari kepala ke janggut dan ke jubahnya. Sehingga kita berkatnya doang. Yang ayat pertama bilang apa? Perikopnya bilang apa? Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Syarat dan ketentuan berlaku ketika berkat kita dicurahkan dari Sion. Dari Hermon. Sion. Itu syarat dan ketentuan berlaku, Bapak Ibu. Enak aja. Itu kebiasaan. Sukanya ambil komot yang bagian paling enak, yang gak enak buat yang pendeta-pendeta. Baca tidak bisa, yang enak saja. Yang gak enak harus dibaca. Kalau gak rukun, tidak ada namanya berkat turun itu dari Hermon ke Sion. Gak ada. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Nah, itu yang namanya sehati. Sungguh baik dan indah kalau saudara-saudara diam bersama dengan hukum. Makanya 1 Korintus kemarin disampaikan lagi sama Bapak Gembala, kenapa ada 1 Korintus 13 yang mengatakan tentang kasih? Karena 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 berbicara tentang karunia-karunia di dalam Tuhan, karunia-karunia roh. Ada bahasa roh, menafsirkan, menerjemahkan, ya. Nah, kalau tidak ada kasih, dia seperti tong kosong yang bergelincing. Maka pengikatnya adalah kasih. Maka 1 perikop di tengah untuk mengikat dua-duanya sama dengan kita. Mungkin di sini nggak ada yang saudara kandung, tapi karena kita ini saudara satu iman, maka kita harus punya sama-sama menanggung beban saudara kita. Makanya saya ajarkan, ayo kita doakan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Kita cuma lihat, oh Mas Yudi baik-baik saja, nggak perlu doakan. Loh, kan kita nggak tahu. Makanya kita doakan apapun pergumulannya Tuhan. Kamu minta pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kan gitu. Kita nggak pernah bisa egois. Percuma karunia yang mendapat di 1 Korintus 13 dan 14 yang berkata, apa mata, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi kepala. Percuma. Walaupun naungannya Kristus, kepalanya adalah Kristus, kalau tangan jalan sendiri, kaki jalan sendiri, terserah babahnya tangan arep lecet, arep keperang besok, yang penting aku sikil aku. Nah itu nanti kayak kotor, kaki jalan sendiri, tangan jalan sendiri, matanya copot sendiri gitu. Enggak kan? Kita ini satu tubuh, maka perlu namanya sehati. Nah, saya ajak, ayo kita doakan.
jam masih ada waktu, saya ambil waktu untuk doakan Bapak Ibu. Walaupun saya nggak tahu betul setiap detail pergumulan Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu capek saya. Kenapa? Karena disitulah sebenarnya kuasa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk saling menanggung beban dalam doa dan puasa. Kita nggak suruh puasa, kita suruh doain aja. Cuma nyebutin namanya aja, yang berdoa buat Mbak Nino. Kalau kita tahu dia jadi catering ya, doakanlah supaya cateringnya terus lancar. Catering orang sakit tapi ya. Tuh iya kan? Kita pernah nggak mikirin dia 3 menu loh saudara, 3 pasien 3 menu. Dia sendiri kadang makan curahannya pasien kan, belum tentu masak sendiri tuh kan. Kita pernah doakan dia, kita nggak tahu kalau Mbak Nino enak, berbeda ada tanggungan itu maksamu. Kan nggak tahu. Saya bawa bilang pasiennya ada 1. Apalagi punya pasien. Lebih susah loh kasih makan orang sakit ketimbang orang sehat. Orang sehat kasih tempe sama sambal, kasih kemangi sudah diem. Orang sakit dikasih terlalu asin, tensinya muda, dikasih manis diabetesnya naik. Karena saya alami kakek saya. Kakek saya kalau sudah pelo, tertuduhnya saya nomor 1. Kue mesti ngekei opo karo ngomong. Mesti saya. Karena kalau lebaran, yang saya bikinnya rolado, kastengel, nastar. Nah, ketika tidak ada orang di rumah, kayak saya dan Romo, wah, kau ngicipi rolado langsung merah semua. Cuma 1 bulatan rolado saja. Tensinya naik, merah semua mukanya, pilu katanya. Saya langsung tertutup, dimarahin sama saya. Nah kasihan kan? Dia makanya tahu bacem, tempe bacem, jangan bening, kayaknya rasami. Kesian loh. Alternatifnya cuma 1, nyolong-nyolong ngasih makan. Ternyata umat stroke-nya. Nah, itu contoh. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah berdoa bersama. Sepakat dalam doa. Nah, kalau tadi sehati dengan saudara seiman kita, sekarang kita sepakat dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 9. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini namanya berdoa bersama dengan Roh yang Tuhan dalam hidup kita. Kita kadang nggak ngerti mau doain apa. Kita kadang nggak pernah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Taunya kebutuhan jasmani, tapi yang dalam kita nggak pernah tahu. Nah, Roh yang membantu kita. Makanya kita mesti kerjasama sama Roh Kudus yang dalam hidup kita. Jangan saudara terus-terusan berkata, aku curang Roh Kudus, aku rasional Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus sudah ada, saudara. Di dalam hidupmu Roh Kudus sudah ada. Masalahnya cuma satu, saudara kerjasama dengan Roh Kudus atau Roh Kudus cuma suruh diam di dalamnya. Kalau Roh Kudus diam di dalam saudara tanpa saudara pakai, lama-lama bisa pergi? Bisa. Ngapain mau nggak dipakai kok? Dulu saya ngajarin kaum wanita ya, manfaatkan Roh Kudus itu simpel. Masak dulu atau nyapu dulu, tanya Roh Kudus. Itu cara tersimpel untuk belajar melatih kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Gak tahu masih dikerjakan apa enggak. Tapi itu benar-benar sebuah latihan awal mula-mula kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Ya, itu gunanya, itu fungsinya kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita berupa kemampuan, kesanggupan, kekuatan untuk kita menjadi saksi, kita bisa sehati, sepikir dan bertekun. Nah, kita buka sekarang di Efesus
4 ayat 2 sampai 6. Yang terakhir. Ini yang namanya salib. Kita bacain ya. Efesus 4 ayat 2 sampai 6. Hendaklah kamu selalu rendah hati temanmu dan sahabat. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tadi saya pikir ini namanya Pentakosta salib ini loh maksudnya. Kita nggak bisa Pentakosta cuma ribut. Aku yang pernah aku pernah sama dia enggak. Ini yang dinamakan salib untuk jadi satu kesatuan di dalam jemaat. Perikopnya jelas kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Jadi saya udah ngomong ada yang dari mata, ada yang dari telinga, ada yang dari tangan, kaki harus nyatu dengan fungsi dan karunia masing-masing. Ada yang kuat jalan sambil doling, ada yang kuat nyembah berjam-jam, ada yang sekali mimpi dia bisa lihat banyak hal dan juga terjemahkan, ada yang berbahasa roh bisa terjemahkan, ada yang peka dengan roh. Itu kalau digabung jadi satu namanya satu tubuh Kristus. Maka harus saling awalnya tadi saling merendahkan hati, lemah lembut dan sabar, saling membantu di dalam kasih. Nah saya tanya, ketika saudara susah atau misalnya ini ada saudara keluargamu di dalam satu rumah yang meninggal, saudaramu langsung ngorok? Belum tentu. Kalau kita perantauan, belum tentu langsung. Tetapi yang langsung ngorok siapa? Kalau nggak tetangga, teman satu gereja, ya, saling mau di situ. Yang care, itu sakit, belum tentu keluarga. Kalau yang dekat iya. Nah kalau kayak Pak Kris, Dewen dia yang medion Pak Kris, apa saudaranya dari Semarang langsung terus ini kan nggak bisa pakai pintu Doraemon. Yang care dulu saja, gereja. Itu sudah terbukti kan? Kita juga, Bu Windati juga, saudara ini dari yang masuk, dari Pak Dulu, dari Pak Musman. Seperti itu. Itu yang dinamakan satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Maka harus diikat dengan kesatuan roh. Nah, memang di antara tubuh Kristus ada yang dipakai dalam 5 jawatan. Kita udah pernah belajar ini juga. Ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi kalau ada yang ngingetin, untuk ayo baca firman, ayo saat teduh, syukurlah. Berarti di antara itu ada orang-orang yang dipakai untuk memperlengkapi hidupmu biar tetap dalam connecting, dalam sebuah ikatan. Jangan sampai mentu. Karena ketika keluar dari lingkaran, yang nangkap pertama adalah iblis. Maka kita mesti dalam satu ikatan. Ya. Supaya apa? Supaya kita ada yang membangun dan melayani pekerjaan Tuhan. Nah, ini poin utamanya ya 13, perhatikan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ada 4 hal. Jawatan tadi, guru, rasul, gembala, penginjil, nabi, dipakai untuk
supaya kita yang sudah diikat dalam satu ikatan tubuh Kristus bisa punya kesatuan iman, bisa punya pengetahuan yang benar tentang Allah yang disembah, bisa mengerti kedewasaan penuh dan bisa mencapai kedewasaan penuh. Dan yang terakhir bisa bertumbuh, gak cebol, gak stagnan. Itu fungsinya. Alasannya apa? Ketika komunitas, ketika gereja harus ada 5 jawatan tadi, supaya 15 tidak mudah diombang-ambingkan dengan angin pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran, tidak mudah disesatkan. Maka kalau ada yang ngajar, sudah sampai kita baca satu pasal lagi ngantuk, ada bingung. Saya masuk dalam grup memahami dan membaca dan memahami Alkitab. Saya iseng masuk, saya pikir itu banyak pendetanya, tapi ternyata ya ada lah 1-2. Ternyata tidak semua pendeta juga ngerti apa yang disampaikan. Sampai di sesi tanya jawab, pendeta ditanya, saya mau ketawa enggak ketawa ya lucu, katanya pendeta gitu. Soalnya namanya PS. Kalau sudah pakai PS sudah keren kan? Itu baru kelas paling dasar. Sudah boleh tanya kepada Pak Yonatan. Kelas membaca dan memahami Alkitab itu kelas dasar banget. Yang tanya bukan orang awam, tapi pendeta. Bagaimana ya Pastor? Supaya saya bisa, saya baiknya baca Alkitab. Apa pakai apa yang 1 hari 5 pasal? Apa pakai renungan? Atau 1 pasal sehari bikin renungan? Jadi sing tanya awam, saya nggak apa-apa. Itu yang nanya pendeta. Saya bilang, klik, ya saya dengerin aja lah. Mumpung saya masih ada waktu. Karena Zoom itu kalau sudah 40 menit, 1 jam itu kadang keluar sendiri, kan harus masuk lagi. Saya dengerin. Nah, ini nggak jaminan saudara. Nggak jaminan ketika ada orang dengan embel-embel EV, pendeta, PS, itu benar-benar ngerti firman Tuhan. Maka bersyukurlah saudara ketika dulu saya agak cerewet mengumpulkan buku. Ya, saudara harus bikin renungan tiap hari. Dan saya kangen saudara ngumpulin lagi. Kenapa? Karena saya lihat sudah ada yang balelo keluar dari jalur. Kalau renungan banyak kesaksian yang ketimbang firman-Nya. Ya, kapan lagi? Dulu yang ngumpulin saya kasih hadiah kan? Terus saya kasih hadiah lagi. Mulai Juni sampai Desember, yang punya buku catatan tema dan disetorkan, kasih dia. Dia mau jalur diri. Yes, oke? Kenapa? Ternyata banyak yang tidak belajar lagi. Nah, serius tuh. Saya tahu dari cara saudara nyampaikan renungan. Jika saya buat catatan, saya tahu saudara mulai tidak rutin baca firman, tidak rutin bikin catatan. Jangan sampai kejadian kayak pendeta yang ada di kelas saya tadi. Eman-eman, terus kadang bertumbuh, kalian untuk godong, cuma goro-goro, tidak ada tugas, tidak ada perintah untuk bikin catatan, godongnya lalu mati. Mana di portal, di bom, ini ketinggi, ya. Oke, nah. Yuk coba lihat lagi di ayat 15. Tenang, saya tidak sedang mengancam saudara, tapi ini sebuah kewajiban. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Waktu kita diajar baca firman, buat catatan, sebenarnya kita sedang dilatih untuk punya pegangan yang teguh. Alkitab kan ngomong, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Artinya apa? Nubuatan mukjizat boleh berlalu, kekayaanmu boleh hilang, tapi firman-Nya tidak pernah bisa hilang.
Firman akan tetap hidup. Bahkan ketika kamu mati pun firman-Nya tetap ada. Maka yang bisa jadi pengharapan, bisa jadi pegangan, yang bisa bikin kita bertumbuh cuma firman Tuhan. Roh Kudus perlu supaya ngajarin, bimbing kita. Ingat tugasnya Roh Kudus menghibur, membimbing, mengajar, menginsafkan dari dosa, sehingga ketika baca firman bukan hanya sebuah catatan, tapi ternyata aku masih dosa di bidang ini. Aku masih sama seperti tokoh Alkitab ini yang dosa. Terus saya tanya di kelas yang saya ajar, ketika ibu-ibu baca ayat ini 2 tahun yang lalu, sama nggak? Bertumbuh kan iman firman-Nya? Iya, lebih berkembang. Dulu saya tahunya cuma sebatas A, sekarang bisa jadi B, sekarang bisa jadi C, bahkan bisa jadi Z. Itu namanya menghidupi firman. Itu namanya firman yang bertumbuh dalam hidupnya. Nah, itu yang memang, itu yang sebenarnya Tuhan kehendaki, supaya kita punya cakalan. Percuma saudara cakalan bodoh warisan, tinggal mati baru. Yang malam keluarga saya. Terus orang yang mati, hartanya banyak, utangnya juga banyak, tapi yang mau bayar? Dijual tak boleh. Ya. Tetapi ketika pegangan firman Tuhan, mau corona, mau koronia, firman Tuhan kita lihat dan amin. Aku dijamin Tuhan, dipelihara Tuhan. Gitu kan? Kita ini sudah dikatakan di Matius 24 kan? Inilah permulaan dari kesudahan. Ini baru awal coronanya. Belum yang amat dahsyat. Matahari lockdown itu memang iya. Makanya berapa hari kita nggak panas. Sudah mulai dari kita. Ya, saya boleh membenarkan dengan sekian ribu tahun. Tapi Alkitab juga berkata akan ada masa di mana matahari tidak bersinar lagi. Saudara mau nunggu matahari tidak bersinar baru Tuhan selamatkan aku biar aku layak masuk surga. Kesuwen telat. Saudara, sekarang mulai dari sekarang kamu mesti belajar untuk namanya bertekun, sehati sepikir dan berdoa. Kau mesti pegang firman Tuhan supaya kau bertumbuh. Jangan jadi bayi, jangan jadi orang yang 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ada pengajaran ini lari ke sana, pengajaran ini lari ke sana. Terakhir saudara akan berhenti adalah waktu belajar firman Tuhan. Kita bisa dengan sangat mudah melihat pengkhotbah itu benar-benar menyampaikan pengajaran yang benar tidak dari khotbahnya. Dari apa? Nek kesaksian tok di sini, nyenang hatimu tok, soal berkat tok, kayak tadi Mazmur 103 ayat 23 tok. Ini jangan-jangan kok diseleweng Mas. Karena firman tidak pernah hanya bicara tentang berkat. Firman yang menegur 2 Timotius 3 ayat 16 apa? Coba sini. Segala keputusan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan nggak bisa cuma berkat, nggak bicara cuma doa yang best. Makanya kenapa doa yang best nggak ada di Perjanjian Baru? Saudara rajin nyanyiin, tapi saudara saya kasih tahu yang ada yang benar terjadi adalah doa Bapa kami. Engkau akan dicukupkan segala sesuatu asal kau mengampuni. Nah, repot orang. Saudara kalau udah baca firman, itu makin ngerti, makin penasaran, makin merasa dirinya bodoh. Karena saya udah ngalamin. Makin saya ngerti bahwa firman itu mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, juga mendidik dalam kebenaran. Makin saya, oh iya ya, sebenarnya saya selama ini salah. Saya apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan selama ini salah, nggak sesuai firman. Terus akhirnya penasaran yang benar kayak apa yang harus saya kerjakan. Gitu. Karena firman Tuhan itu
Tapi sesungguhnya di Kejadian saya waktu itu bicara soal cinta. Menurut saya ada satu yang lagi belajar kitab Kejadian, itu yang sebenarnya saya sudah menyerah dengan kitab Kejadian. Karena ketika dibongkar kitab Kejadian itu mencakup semuanya. Dia bilang, saya sudah menyerah, saya mau kembalikan bukunya. Tapi ternyata penasaran tetap mengalahkan sekarang. Maka seperti itu juga harus belajar seperti ini. Aduh, wis tuwek dong. Terus gancet dong. Dulu ada saya udah pernah nawarin siapa yang mau beli Alkitab tulisan besar. Memang harganya mahal. Kalau saudara minta yang murah atau gratis, gak ada yang jual. Yang tulisan paling besar untuk lansia itu ada 350-an. Itu memang iya ada. Saya sudah cek. Nah kalau saudara mau ya beli yuk. Nabung. Kalau mau belajar firman, kalau nggak mau ya wes pasti penting rohnya firman pas 2 minggu merenungkan sampai 12 minggu. Gitu. Bertumbuh nggak? Enggak sama sekali bertumbuh. Lama-lama apa? Dipotong bang. Selesai. Kembali ke Efesus yang terakhir, yang ke-16. Daripada adalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Tuhan itu susun rapi. Saya lupa kemarin ada ayatnya, Mazmur berapa ya? 39 atau berapa? Dari sejak engkau dalam kandungan aku sudah menyusunmu. Sampai Daud bilang, Tuhan ribet banget sih. Ada, saya lupa saya gitu. Tapi nggak bilang Tuhan ribet banget, saya gini. Tuhan itu terlalu ribet karena yang dipikirkan untuk satu manusia itu lebih banyak dari pasir di laut. Saya lupa Mazmur berapa. Coba ya, sebelum saya buka yang 16. Mazmur 139. Ayat tadi, saya lupa. Kalau nggak saya tulis, saya lupa. Serius, saya lupa ayat tahu. Ah, 16, 17, 18. Matamu melihat selagi aku bakal anak, jadi kan masih dalam perut ya, janin. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis, catat loh. Ada skemanya, ada gambarannya secara rinci. Rambutnya berapa lembar, warnanya apa, keriting apa, lurus, itu ada semua. Ya, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Belum ngalamin lahir, Tuhan itu sudah catat dulu. Nanti waktu lahir di rumah sakit, dokternya si A, karena dokter si B yang biasa periksa lagi umroh. Itu serius, saudara. Ternyata Tuhan itu sedetil itu untuk satu manusia. Maka Tuhan marah kalau ada orang gugurin anak. Waktu zaman Obama, rumah sakit yang mengaborsi diizinkan. Sekarang jalan-jalan Trump tutup, tidak boleh ada rumah sakit yang mengaborsi. Kenapa? 17 tahun sudah hamil semua. 17 tahun sekolah sambil bawa keranjang anak, bawa bayi. Itu yang terjadi zaman Obama. Orang tahu iya, tekok soalnya. Nah, aku ngasih untuk orang tidak ada yang kok. Oh ya, lanjut ya, ayat 17. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Kita ribet kan? Kalau kita bikin roti, kayak baca tadi kalau bikin roti, dia cari yang paling simpel. Kayak di mana pastry, ya beli pastry yang sudah jadi. Males toh, nggak mulai nih, terus harus di resting, harus di profit, harus di ini. Suan. Kalau Tuhan enggak, masih dalam janin, nanti dia kasih tulisan hidungnya mirip bapaknya, motornya mirip simbolik, sipit-sipit, warnanya satu. Makanya lebih banyak daripada pasir di laut. Saya pikir kalau Daud adalah saya akan bilang ini, terlalu ribet, terlalu detail sebenarnya.
bentak-bentak gitu kan enggak. Itu enggak, Tuhan itu satu-satu. Saya pikir ribet juga ini Tuhan. Itu baru satu manusia, gimana kalau dalam satu dunia ini Tuhan punya semuanya itu. Berapa buku saudara? Berapa buku? Betapa baiknya Tuhan sama hidup kita. Betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau saudara cuma suruh baca Alkitab yang 66 pasal, gedenya pirang ewu halaman yang males, tidak boleh urit. Itu masalah. Nah, saya kasih tahu satu rahasia. Saya juga belum tahu mana satu. Kalau bukan senjatanya saya tahu. Karena saya kalau nggak dicatat nggak pernah ingat. Makanya saya ngajarin orang selalu catat. Kenapa? One day kita akan. Tapi ketika kita nggak pernah catat, kok kalau yang akhir belajar. Cuma saudara tugasnya cuma baca. Mana yang kena di hidupmu tulis. Rasakan. Setengah lembar atau seberapa lembar. Itu benar-benar menumbuhkan. Itu benar-benar menumbuhkan roh. Itu namanya kasih makan roh. Jangan tiap hari kasih makan daging. Kasih makan pecel, siomay, seblak, cimol. Kayak gitu. Fried chicken, pizza hut. Tapi saudara nggak pernah kasih makan roh. Mati rohnya. Ayatnya biar roh menyala-nyala. Ini Pentakosta. Ini rohnya sudah dicurahkan dan harusnya menyala-nyala di hidup kita seperti nyala api. Kasih makan rohmu supaya punya pegangan yang kuat. Saya bongkar ya, 31 ya, yang 16 tadi. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh kelainan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal. Ke arah siapa? Kristus. Jangan ke arah bapak gembala atau ibu gembala, ke arah Kristus yang sudah menebus dosamu di atas kayu salib. Yang kedua, membangun dalam kasih. Sudah punya reno. Ya, saya berharap setiap kita di kebiasaan baru ini punya kebiasaan renungan firman. Satu hari satu pasal buat saya. Rasa 5, rasa 10, satu pasal aja. Bikin kita. Kenapa? Kasih makan roh, kasih makan roh, kasih makan roh. Jangan kasih makan daging terus. Haleluya. Haleluya. Ya, boleh musik. Yesus pegang tanganku.
duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kelemahan kami boleh dikuatkan kembali. Melalui Roh Kudus-Mu kami boleh bersemangat, kami boleh senantiasa rindu melakukan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu senantiasa membawa kami semakin lebih dekat dan membawa kami semakin lebih setia kepada Engkau Tuhan, sehingga setiap perjalanan hidup kami boleh mengikuti arahan-Mu, boleh mengikuti kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyambut firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Kau juga memberkati hamba-Mu yang Kau pakai dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai semakin hari semakin luar biasa untuk menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat buat kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya atas kehidupan kami untuk kami selalu setia kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus